Bagaimana membiasakan diri untuk tidak lagi melakukan ghibah? Salah satu di antara latihan yang bisa kita gunakan adalah menjadi orang yang individual. Jadi jangan suka ngobrol dengan kawan. Kalau kumpul dengan orang lain untuk kegiatan yang manfaat. Apa acaranya? Makan-makan. Mohon maaf nanti dulu. Apa acaranya? Pengajian, saya ikut, gitu ya. Karena kumpul itu potensi bahaya, Pak. Orang kalau sudah kumpul, ini peluang untuk terjadi ghibah, peluang untuk terjadi nyakiti hati orang lain, dan seterusnya. Karena itulah sebagian ulama, Atha bin Rabah pernah mengatakan, al-baitu saumi'atur rajul. Rumah itu adalah musolanya, tempat ibadahnya manusia. Saumi'ah itu tempat ibadahnya orang Nasrani yang khusus, itu namanya apa? Kelenteng, mihrab ya. Mihrabnya orang adalah rumahnya. Dalam arti apa? Manusia itu ketika di rumah, potensi maksiatnya lebih kecil dibandingkan ketika di luar rumah. Orang kalau sudah keluar rumah, peluang maksiatnya besar. Dari mulai maksiat pandangan, maksiat lisan, sampai maksiat hati. Tapi kalau orang lebih banyak tinggal di rumah, peluang maksiatnya lebih rendah. Makanya saya sangat menyarankan selama Ramadan lebih banyak di rumah. Jangan ada kebiasaan ngabuburit jalan-jalan. Ini nambahi dosa, ya. Mohon petunjuk untuk ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita di bulan Ramadan pada saat datang bulan. Karena sangat rugi, karena sekitar 7 hari tidak bisa berpuasa. Allah tidak melarang wanita haid untuk beribadah. Namun Allah Subhanahu wa taala membatasi wanita haid dalam beribadah. Ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika haid. 1, 2, salat, puasa. Yang ketiga, wanita haid sedekah boleh enggak? Baik, kalau menurut pendapat jumhur baca Quran enggak boleh. Tadi kita sudah sebutkan sholat gak boleh, puasa gak boleh, baca Quran menurut pendapat jumhur dilarang. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan. Kalau anda mengatakan baca Quran boleh menurut ulama yang membolehkan, maka silakan baca Quran, tapi tidak boleh disentuh. Terus gimana? Baca Quran pakai bantuan, tolong bukakan suaminya, dibukakan anaknya, atau anda baca lewat HP, lewat laptop. Yang disentuhkan mouse-nya, layarnya disentuh enggak? Tidak. Geser Qurannya pakai mouse. Baik, ini diperbolehkan. Kalau pakai HP, ada yang bisa menggunakan pakai touch yang sticknya, ada sticknya itu, nah bisa dipakai untuk membuka Quran. Yang penting tangan kita tidak menyentuh ayat-ayat Al-Quran. Baik. Sehingga sekalipun anda dalam kondisi datang bulan, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak melarang mutlak wanita untuk beribadah ketika haid. Sampai pun ketika Lailatul Qadar, saya berjumpa dengan Lailatul Qadar tapi dalam kondisi haid, atau di 7 hari terakhir Ramadan dalam kondisi haid, ada banyak peluang ibadah yang anda lakukan. Saya nggak bisa sholat, ganti dengan sedekah. Maka begitu malam Lailatul Qadar, keluar sedekahnya. Kok sedekahnya banyak? Oh, ini lagi datang bulan. Anda bisa ganti dengan ibadah yang lainnya, mendengarkan murattal, mendengarkan kajian. Karena ketika malam hari itu ada istilah qiyamul lail. Qiyamul lail itu semua ibadah yang dilakukan di malam hari. Baik bentuknya salat, baca Quran, belajar, sedekah di malam hari, dan seterusnya. Itu namanya qiyamul lail. Lebih umum. Kalau tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur. Anda tidak bisa di sini, bisa di situ. Masih banyak peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tidak membaca salawat Ibrahimiyah ketika sujud? Yang dimaksud salawat Ibrahimiyah adalah salat yang dibaca ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Boleh tidak membaca salawat ini ketika sujud? Jika maksud Anda membaca salawat ketika sujud adalah berdoa ketika sujud, insya Allah tidak masalah, diperbolehkan. Boleh orang berdoa ketika sujud, baik doa dari hadis, Al-Quran, maupun doa-doa keseharian, termasuk salawat adalah doa. Tapi jika maksud Anda membaca salawat ketika sujud dalam bentuk salawat utuh, ini nanti mengubah posisi salawat. Kalau sujud belum waktunya, tunggu sampai tasyahud. Tahan dulu salat Anda, baca ketika tasyahud. Kembali kepada latar belakang, kenapa orang ini membaca salawat Ibrahimiyah ketika sujud. Mohon buku fikih puasa yang direkomendasikan. Judulnya ini alhamdulillah banyak sekali buku panduan fikih Ramadan yang sudah diterjemahkan. Bahkan kalau kita lihat sampai bingung milih judulnya ya. Tapi ada satu yang bagus yang agak rinci, ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dua muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Judulnya berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berpuasa sesuai sunnah. Ini tergantung penerbitnya yang ngasih judul. Tapi kalau buku aslinya judulnya Sifatus Siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan penulisnya Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Ali Al-Halabi, dua penulis. Dan buku ini salah satu di antara yang istimewa adalah di bagian akhir disebutkan daftar hadis dhaif terkait Ramadan yang tersebar di masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya tentang masalah sholat. Apakah sholat yang kita tinggalkan pada saat masih jahil bisa digantikan saat ini ketika Ramadan setelah kita mengenal sunnah? Meninggalkan sholat dengan sengaja, pendapat yang benar tidak ada kafarahnya dan tidak boleh diqadha. Misalnya ya, bulan kemarin kita atau mereka ada orang yang meninggalkan 10 sholat, terus sekarang karena sudah tobat mau tak ganti 10 sholat tadi. Ini sama dengan dia sholat di luar waktu. Waktu sholat Anda 10 ini kemarin, sebulan yang lalu. Kalau Anda kerjakan sekarang, berarti sholat di luar waktu. Dan sholat di luar waktu sah tidak? Percuma, tidak sah. Karena Allah mengatakan sholat itu dibatasi dengan waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang mauqut, yang dibatasi waktu. Sebagaimana Anda tidak boleh sholat sebelum masuk waktu, Anda juga tidak boleh sholat setelah masuk waktu, setelah keluar waktu. Sebelum waktu batal, setelah keluar waktu batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjelang Ramadan saya mendapatkan untung lumayan besar. Ini bisnis musiman. Dan uang ini mau dipakai umroh, tapi orang tua belum umroh. Mana yang lebih didahulukan? Memberangkatkan orang tua atau berangkat bersama suami? Kita sarankan kalau sekiranya peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan yang kedua juga ada, misalnya untung tahun ini, insya Allah tahun depan insya Allah juga usahanya lancar, maka kita sarankan berikan dulu kepada orang tua. Berikan kesempatan kepada orang tua sebagai bentuk
kebaktian anak bagi orang tuanya. Tapi kalau misalnya ini uang satu-satunya yang Anda miliki, ini hak Anda. Mau Anda miliki pribadi silahkan, diberikan ke orang tua juga silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kebiasaan di bulan Ramadan tadarusan. 4 membaca, yang lain menyimak. 1 membaca, yang lain menyimak. Mana yang lebih baik, ikut tadarusan atau membaca di rumah? Tidak ada yang menyimak. Jika bacaan Anda sudah bagus, makhrajnya bagus, panjang pendeknya benar, tidak sampai ada kesalahan yang mengubah arti, bisa membaca Quran mandiri, nggak disimak, insya Allah nggak keliru, kami sarankan bacalah Quran di rumah. Karena rumah itu adalah tempat untuk ibadahnya muslim. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u surat al-Baqarah. Agar beda dengan kuburan, caranya gimana? Nabi SAW menjelaskan di lanjutan hadis, baca surat al-Baqarah, baca Quran. Berarti semakin banyak rumah kita dipakai untuk baca Quran, rumah kita tidak seperti kuburan. Yang dimaksud rumah tidak seperti kuburan itu, rumahnya hidup. Hidup karena ada ruh agamanya, ada ruh ibadahnya. Makanya tempat ibadah seorang muslim selain masjid adalah rumahnya. Rumah itu tempat ibadah. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel, sebelum melawan Fir'aun, kuatkan dulu mental Bani Israel. Caranya gimana? Mereka harus jadi orang yang rajin ibadah. Lalu Allah perintahkan, waj'alu buyutakum kiblatan. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Tafsirnya adalah jadikan rumah kalian sebagai maudhi'an lil ibadah. Jadikan rumah kalian sebagai tempat ibadah. Karena kalau mereka beribadah di luar, bisa ditangkap Fir'aun. Ibadahnya rahasia di dalam rumah, untuk menguatkan dan menubuhkan mentalnya. Yang ini salah satu di antara dalil bahwasanya syariat umat sebelum kita, salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kekuatan kaum muslimin, masing-masing orang itu disyariatkan untuk ibadah di rumahnya masing-masing. Dan kita sedang menggalakkan itu. Jadi kaum muslimin itu perbanyak ibadah di rumah. Jadikan rumah kita itu rumah yang hidup dengan suasana ibadah. Ya. Bapaknya ngaji, istrinya yang nonton TV. Enggak sempurna ya. Bapaknya yang ngaji, istrinya ngaji, anak-anaknya juga ngaji. Rumahnya suasana ibadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah melakukan sholat taraweh, bolehkah melaksanakan tahajud lagi? Taraweh bukan pembatal atau bukan pembatas sholat. Selesai taraweh masih boleh sholat tanpa batas. Karena tentang jumlah maksimal rakaat sholat, pendapat yang benar tidak 11, tidak 13, tapi tidak ada batas. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutiru ma qad shalla. Salat malam itu dua-dua. Kemudian jika kamu khawatir subuh, salatlah 1 rakaat menjadi witir bagi salat-salat sebelumnya. Berarti mana hadis ini? Silakan kerjakan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai mepet subuh. Kira-kira berapa rakaat? Sekuatnya. Nah, kalau awalnya lebih awal, mulainya lebih awal, bisa dapat lebih banyak. Tapi 2, begitu mendekati subuh, lakukan 1 rakaat sebagai witir. Yang ini jadi dalil, berarti sholat lail itu tanpa batas. Yang jadi pertanyaan kan begini, bagaimana kalau sudah witir terus kita ingin tahajud? Jawabannya sama, witir bukan pembatas akhir sholat dengan sepakat ulama.
ulama dari berbagai mazhab membolehkan setelah witir sholat lagi. Semua ulama boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam metodenya. Pendapat yang pertama mengatakan kalau orang mau witir, mau sholat lagi setelah witir di masjid sudah witir, terus pulang, kemudian tidur, kemudian di tengah malam tahajud, mau sholat lagi, maka yang harus dilakukan adalah pertama, batalkan witir di awal malam. Caranya gimana? Witir di awal malam tadi kan sudah dikerjakan belum? Sudah. Bagaimana cara membatalkannya? Buat ngentut ya nggak mungkin kan, sudah tadi ya. Terus gimana cara membatalkannya? Digenepi. Kerjakan 1 rakaat dengan niat penggenap witir di awal malam. Jadinya ada sholat 2 rakaat terpisah rakaatnya. 1 dilakukan di awal malam, yang 1 dilakukan ketika mau tahajud. Ketika sudah genap, setelah itu silakan kerjakan 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai mendekati sahur. Kerjakan 1 rakaat sebagai witir yang terakhir. Sudah? Sehingga dia ketika mau sholat lagi, witir pertamanya tadi dibatalkan. Ini pendapat madhab Hanafiyah. Kemudian pendapat yang kedua, bagi orang yang sudah witir kemudian mau tahajud, silahkan mau berapapun silahkan, langsung mulai tahajud 2, tapi dengan ketentuan tidak boleh witir lagi, karena tidak boleh ada 2 witir dalam waktu 1 malam. Ada hadis yang mengatakan la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam waktu 1 malam. Dan ini pendapat jumhur ulama. Baik, dari 2 pendapat ini yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Karena kalau kita perhatikan pendapat Hanafiyah yang dengan teknis seperti tadi Pak ya, berarti witirnya berapa kali? Nah, 3 kali. Witir awal malam, witir pembatal, witir akhir malam. Berapa kali witir? 3 kali witir. Sudah? Karena itu pendapat Hanafiyah pendapat yang lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajak suami untuk beribadah bersama? Misal datang ke pengajian, sholat berjamaah tanpa terkesan memerintah atau menggurui. Dan sebaiknya dibaca untuk apa yang sebaiknya dibaca untuk membuka hati pasangan agar mau diajak beribadah bersama. Masya Allah. Wirid apa yang bisa mempengaruhi hati suami? Ya. Robana belana. Baik. Kita tidak pernah diajari jambi-jambi seperti ini ya. Dalam sebuah keluarga memang keseimbangan itu disyariatkan. Kadang ada istri lebih baik daripada suami. Ada juga banyak keluarga yang suami lebih baik daripada istri. Dan ada yang dua-duanya bekerja sama untuk kebaikan. Masing-masing punya peluang untuk berpahala. Kalau Anda jadi lebih baik daripada pasangan Anda, suami lebih baik daripada suaminya, jadilah suami yang menjadi agen kebaikan bagi keluarganya. Istri dapat hidayah dari Anda, amal istri Anda dapat cipratan pahalanya. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Istri lebih baik daripada suaminya, kesempatan terbesar untuk mendakwai suaminya, maka sang istri bisa menjadi agen kebaikan di rumah tangganya, pengaruhi anak-anaknya, pengaruhi suaminya secara bertahap. Dan nanti kalau sukses kebaikan suami, istri turut mendapatkan pahalanya. Semacam ini tidak hanya terjadi di zaman kita, termasuk terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah keluarga yang istrinya lebih baik daripada suaminya. Contohnya, keluarganya siapa? Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim dengan suami pertama punya anak Anas bin Malik. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Malik bin Nadr, bapaknya Anas, mengingatkan kepada Ummu Sulaim, jangan masuk Islam, jangan ajak Anas untuk masuk Islam. Tapi Ummu Sulaim membelot. Beliau masuk Islam dan Anas diajak untuk masuk Islam. Malik bin Nadr marah besar, minggat, langsung keluar dari rumah dan tidak diketahui sejarahnya. Tapi ahli sirah sepakat mati kafir. Kemudian nikah lagi dengan siapa? Ummu Sulaim nikah lagi dengan siapa? Abu Thalhah. Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim kafir. Tapi Ummu Sulaim minta maharmu 1. Kalau mau nikah saya, masuk Islam. Ummu Sulaim lebih senior dibandingkan Abu Thalhah. Dari sisi keilmuan, Ummu Sulaim lebih tinggi ilmunya dibandingkan Abu Thalhah. Beliau menjadi agen kebaikan bagi keluarganya. Dan semacam ini tentu semuanya butuh perjuangan. Banyak suami yang ngelus dodo mikir istrinya, banyak istri yang ngelus dodo mikir suaminya. Sama-sama peluang bagi Anda untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan kepada Allah semoga mereka dibuka hatinya. Tentang masalah dakwah bertahap, bisa Anda kasih buku, nyalakan radio Roja di rumah, otomatis terpaksa mendengar meskipun tidak mau pengajian. Dolim tentang harta itu banyak sekali, karena dari balik sampai saat ini banyak yang didolimi. Kalau dari balik sampai saat ini sudah berapa kali naik angkot nggak bayar, nggak bisa ngitung. Ya nanti Anda perkirakan saja. Selama saya SMA kayaknya naik angkot jarang bayar misalnya. Karena dulu waktu SMA agak nakal, diperhitungkan. Misalnya anak nakal biasanya kalau masuk sekolah seminggu 3 kali. Berarti selama seminggu naik angkot 6 kali, pulang pergi. Anggap semuanya tidak ada yang bayar. Maka dihitung saja 1 bulan sekian kali, Anda kalikan sekian tahun selama sekolah. Itu adalah kewajiban yang harus Anda sedekahkan untuk nebus dosanya naik angkot tidak bayar. Ya ini perhitungan kasar saja Pak ya. Karena kalau kita pernah memiliki kezaliman dalam masalah harta, sementara kita ragu mengenai jumlahnya, kaidahnya adalah buat yakin. Buat yakin sehingga kita tidak ragu lagi. Saya berpuasa Ramadan, punya utang puasa Ramadan. Kaidahnya begini, pilih yang lebih sedikit secara umum. Anda bingung, tadi dapat tawafnya sudah 6 putaran atau 5 putaran, pilih yang mana? Pilih yang 5 putaran. Sholat bingung, tadi sudah dapat 3 atau 2, pilih yang mana? Yang lebih sedikit. Puasa bingung, utangnya itu 8 hari atau 7 hari, pilih yang mana? Hah? Yang lebih sedikit atau yang banyak? Yang lebih banyak. Dibuat bebannya lebih berat. Kaidahnya itu dibuat bebannya lebih berat. Karena kalau Anda ambil 7, yang 1 meragukan, jangan-jangan itu tanggung jawab saya. Tapi kalau Anda ambil 8, Anda yakin semuanya tercakupi, semuanya tercover. Sama seperti itu pula ketika kita punya utang ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi masalah jika hilal tidak terlihat, diputuskan Sya'ban, dibulatkan 30 hari. Pertanyaannya, penentuan 1 Sya'ban bukan ditentukan dengan ru'yatul hilal, tapi dengan cara hisab yang sudah tercantum di dalam kalender sejak tahun sebelumnya. Karena belum tentu 1 Sya'ban yang tercantum di kalender tahunan belum tentu terjamin benar. Jika saat itu dilaksanakan ru'yatul hilal untuk melihat penentuan tanggal 1 Sya'ban. Baik. Ketika kita menetapkan 1 Ramadan kan berarti bergantung pada apa? Bulan sebelumnya kan begitu ya.
Pemerintah kita sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini. Imkanur ru'ya itu dipakai untuk perhitungan semuanya. Cuman kenapa yang lain tidak kelihatan? Yang lain tidak begitu tersebar di masyarakat? Karena tidak ada sidang isbat. Enggak ada sidang isbat untuk menetapkan satu Rajab. Tidak ada sidang isbat untuk menetapkan satu Sya'ban. Kalau semua bulan harus sidang isbat, ngerepoti pemerintah, biayanya besar. Tapi kalau satu Ramadan, mereka sudah punya prediksi. Ramadan tahun ini bulan tingginya sekian di tanggal sekian. Sudah? Bulan tingginya sekian di tanggal sekian. Terlihat dan tidak pakai 3 kemungkinan tadi. Kalau dia di atas 2 derajat ada kemungkinan terlihat, kalau di bawah tidak ada kemungkinan terlihat. Jadi hisab tetap dipakai, tapi hanya sebatas apa? Prediksi. Hisab itu tidak hanya prediksi ketinggian, sampai prediksi posisi, Pak. Hilal itu sekarang di kanannya matahari atau di kirinya matahari. Itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan hisab. Makanya semakin ahli astronomi, semakin pintar hisab. Orang kalau mau belajar hisab, belajarlah ilmu astronomi. Dan sudah ada softwarenya ternyata. Ada software perhitungan ketinggian hilal. Bapak bisa pakai, semua orang bisa pakai. Tinggal Anda input datanya saja, tanggal sekian, jam sekian, cari posisi bulan. Itu sudah ketemu nanti, ditunjukkan di software itu. Oh, bulan ada di sini. Nah, itu sudah diketahui dia di posisi kanan atau kiri. Karena kalau nggak tahu posisi, nanti ru'ya bingung. Teleskop itu hanya di rentang tertentu. Dia arahkan ke kiri, bulannya di kanan. Diarahkan ke kanan, bulannya di kiri. Salah alamat ketika ru'ya. Kok nggak kelihatan? Sampai besok pun nggak kelihatan, Pak. Karena dia tidak tahu posisi. Karena itu sekalipun ormas yang menggunakan ru'ya, mereka prediksi dulu pakai hisab. Dihitung dulu sampai tahu posisi. Baru disitulah fokus penembakan arah teleskop. Sehingga Anda tidak perlu khawatir. Kalaupun Sya'ban nggak dihitung atau Sya'ban tidak diru'ya, kenapa Ramadan diru'ya? Ramadan ada kepentingannya, harus ditetapkan betul-betul berdasarkan ada bukti. Tapi itu tidak terpengaruh dari Sya'ban. Karena kalau dia berdasarkan hisab, kemungkinan tidak terlihat. Nanti pemerintah akan menetapkan besok tanggal 30 Sya'ban. Meskipun tanggal 1 Sya'bannya kita nggak tahu, tapi kita sudah bisa menentukan ujungnya pakai prediksi tadi. Apakah puasa sah jika dia tidak sholat? Puasanya tidak ada nilainya. Kalaupun menurut pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat tidak kafir, tapi meninggalkan sholat dosa yang sangat besar. Apa arti puasa seseorang? Sementara di tengah dia puasa, dia melakukan perbuatan dosa besar. Padahal salah satu di antara pembatal pahala adalah perbuatan maksiat. Ada orang yang melakukan ketaatan di siang hari, malam harinya tidak sholat isya, subuhnya tidak sholat subuh. Dosa meninggalkan puasa ini bisa jadi menghapus pahala puasanya. Yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuliah malam, ketika bulan Ramadan kuliah saya juga masuk. Bagaimana melakukan sholat taraweh? Apakah boleh digantikan sendirian setelah kuliah? Sholat taraweh tidak harus berjamaah. Kalau laki-laki yang wajib berjamaah, Isya jamaah. Kemudian setelah Isya kuliah, nanti mau taraweh di tengah malam sendirian, mau taraweh di rumah sendirian, silahkan. Nabi SAW tarawih berjamaah dalam waktu 3 hari. Selebihnya beliau lakukan di dalam rumah sendirian. Karena itu bukan syarat sah sholat tarawih harus dikerjakan sendirian. Cuman kalau sholat banyak sendirian itu gimana, Pak? Malas ya.
masa 11 rakaat sendirian. Kalau banyak kawannya, semangat. Karena salah satu motivator orang untuk bisa beribadah adalah banyak kawannya.